Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PMD Provinsi Sulteng. Bersama saya, Sarul Rozi, yang akan memandu diskusi kita pada kali ini. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada setiap desa, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dalam hal itu sudah bersama saya, salah satu pemuda yang berperan aktif dalam pemanfaatan potensi yang ada di desanya. Kalau tidak salah, beliau dari Desa Kaleke, Iya. Desa Kaleke, Kabupaten Sigi. Sebelum kita mendiskusi tentang panjang hal, pertanyaan yang paling mendasar dulu, apa saja sih potensi-potensi yang ada pada setiap desa di Provinsi Sulawesi Tengah ini? Nah, kalau untuk potensi desa itu kan ada beberapa bentuk atau wujudnya. Itu salah satunya sumber daya alam, Sumber daya alam, budaya, kekayaan alam, budaya, iya, termasuk objek-objek yang ada di desa tersebut. Dan tidak lupa adalah manusianya. manusianya. Manusia. Itu termasuk salah Itu satu juga potensi yang Ya, paling penting dalam pengembangan desa. Ya, baik. Sebelum kita mulai, mungkin pertanyaan yang paling mendasar dulu nih, Kak. Apa saja sih potensi yang ada pada setiap desa di Provinsi Sulawesi Tengah? Nah, kalau untuk potensi dari desa itu yang paling sering diketahui ya, yang paling umum ya, itu Ya. sumber daya alamnya. Sumber daya Sumber alamnya, daya alam, kemudian budayanya, budaya. budaya termasuk adat istiadat itu kan Iya, ya. termasuk salah satu potensi. Kemudian manusianya juga tidak lupa, Manusianya. manusianya bahwa ini adalah potensi yang bisa mengembangkan desanya. Nah, untuk apa ada potensi sumber daya alam kalau tidak ada yang mengelolanya begitu. Nah, tentunya manusia ini yang paling penting, yang paling mendasar itu sebenarnya Manusianya. yang ada di daerah tersebut atau di desa tersebut. Pariwisata Pariwisata termasuk. termasuk juga. Berarti Artinya kekayaan, ya. pariwisata itu sudah termasuk di dalamnya semua tadi itu. Adat istiadat, sumber daya alam. Nah, ini kan bisa menjadi objek-objek wisata Ah, atau objek-objek seperti yang kita tahu bahwa di Lembah Behoa itu kan jadi objek wisata. lembah Lembah Behoa. Behoa Di mana? yang sering disebut-sebut sebagai Sulawesi Tengah ini kan sering disebut sebagai negeri 1000 megalit, bahwa peradaban tua di Sulawesi Tengah. Dari itu Oh, memang iya, iya. fakta kan? Negeri 1000 megalit. Iya. Itu faktanya. Itu faktanya seperti itu. Dan memang artinya kalau tidak meskipun ada objek ini, tapi kalau manusianya tidak mau menjaga, melestarikan, tentunya potensi-potensi ini kan bisa hilang atau tidak terawat atau hilang lah. Yang tadinya kita sebut objek yang bisa bahwa di sini adalah peradaban tua, ini kan tidak bakal dikenal dunia kalau Ya. manusianya tidak mau melestarikan. Berarti poin utamanya adalah di luar daripada kekayaan alam yang Betul. dimiliki dari desa tersebut, pariwisatanya, budayanya. Hal yang paling mendasar adalah manusianya dulu. Manusianya dulu. Nah, bicara tentang manusianya ini yang menarik nih. Kadang kan setiap desa itu pasti punya potensinya masing-masing. Betul. Secara letak geografis lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kadangkala potensi itu tidak dapat dikelola dengan baik atau bahkan tidak dapat ditemukan sama sekali Iya, betul. karena bisa saja diakibatkan mungkin oleh manusianya. Iya. Nah, dalam hal ini menurut Tumio, bagaimana sebenarnya strategi yang harus diterapkan pada desa tersebut atau beberapa desa yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, latar belakangnya, untuk bisa menemukan dan kemudian memanfaatkan potensi-potensi itu. Jadi begini, masyarakat itu biasanya atau di desa itu biasanya kan memang semua sebagian besar itu pasti punya potensi di desanya. Di luar dari manusianya tadi, itu pasti ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Dan pasti semua daerah punya tradisinya masing-masing. Ya. Nah, yang sering terjadi itu biasanya, yang sering kita pelajari juga, yang kita kenal, itu orang yang mempertahankan tradisinya pasti bisa menarik perhatian orang. Contohnya? Kita anggaplah yang paling dekat Jogja, itu mempertahankan budayanya. Bali seperti itu, mempertahankan budayanya. Nah, dengan begitu, mereka tidak bisa dimasuki oleh budaya-budaya dari luar. Justru orang dari luar ingin belajar budaya mereka karena mereka mempertahankan budaya mereka meskipun zaman sudah berubah. Artinya ada keunikan yang bisa ditemukan ketika orang berkunjung ke daerah tersebut. Oke, poin pertama memperkenalkan budaya yang ada di desa itu dulu. Di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, masih bicara tentang manusianya lagi. Tentu kita bicara tentang sumber daya manusianya dulu. Sumber daya manusia. Nah, kadang potensi-potensi itu tadi seperti yang saya katakan tadi,
It's okay, mungkin mereka bisa memperkenalkan budayanya Betul. dengan bahasanya bagaimana, aktivitas kesehariannya mereka bagaimana, tradisi-tradisinya mereka bagaimana. Tapi ada satu hal yang saya rasa cukup penting, Iya. yaitu tentang sumber daya manusianya. Nah, bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan sumber daya manusia ini lagi untuk meningkatkan potensi yang ada di desa-desa? Nah, jadi sebenarnya yang perlu tingkat itu manusianya. Iya, iya. Upgrade. Di-upgrade. Bagaimana supaya mereka ini punya pengetahuan untuk mengelola. Jadi percuma ada potensi kalau tidak ada yang mengelola. Iya, itu maksud saya. Taruhlah seperti ini. Contoh, misal ada desa tidak punya potensi alam, tidak punya objek wisata. Ya. Tapi mereka ada yang tinggal di situ, warga masyarakat di situ, itu punya pengetahuan yang luas. Bagaimana bisa menciptakan sebuah tempat atau sebuah objek yang bisa menarik perhatian orang lain, menarik perhatian dunia, supaya mau berkunjung ke daerah tersebut. Nah, ini kan pariwisata ini bisa jadi apa ya, dalam tanda kutip bisnis ya. Jadi orang datang itu bisa membangun pertumbuhan ekonomi, orang datang membeli produk-produk lokal. Itu kan jadi lapangan orang, tentu di mana ada keramaian, itu pasti ada bisa buka jualan, membantu UMKM yang ada. Tentu kalau sepi, desa yang sepi atau di bagian-bagian perumahan lah, ini kan tidak ada daya tarik yang bisa memancing pengunjung datang. Ini kita bicara tentang pariwisatanya ya. Nah, Masih tentu kalau tentang pariwisata. iya, tentu kalau ini bisa ada daya tariknya, orang datang ke situ pasti banyak lapangan yang terbuka. Orang bisa kenal tradisinya di situ, orang bisa memajukan UMKM-nya di situ. Jadi ada lapangan-lapangan yang terbuka. Artinya kalau ada orang luar datang ke desa itu, otomatis perputaran ekonomi bisa berjalan jalan dengan baik. Dan kemudian ya output terakhirnya adalah kesejahteraan masyarakat yang ada di masyarakat situ. itu sendiri. Ya tadi kan dua pertanyaan dibahas pada perspektif pariwisata. Nah, sekarang saya mau cari tahu lagi, mau gali informasi lagi di luar daripada perspektif pariwisata tadi. Coba mungkin dalam hal sektor pertaniannya, sektor peternakannya. Iya kan, kalau mungkin contoh di Kabupaten Sigi mungkin tidak ada laut. Jadi otomatis perikanan mungkin dalam hal bukan dari air laut. Bukan, jadi perikanannya air tawar. Air tawar, perikanan itu air. dikembangkan. Iya. Itu yang pengen saya mau bahas lagi. Tadi kan Kabupaten Sigi mungkin atau terlebih di Desa Kaleke itu terkenal dengan pariwisatanya. Yang pertama adalah ada sumber mata air, ada kebun bunga di Kaleke. Iya, ada. Nah, kalau mungkin dalam sektor pertaniannya bagaimana? Nah, apakah masih primitif orang-orang yang di sana atau mungkin saya pikir kemajuan teknologi ini sudah mulai merambat ke setiap pelosok-pelosok desa. Nah, bisa juga primitif sebenarnya. Jadi begini, Sigi adalah kabupaten yang bisa bilang aksesnya paling dekat dengan kota Palu. Iya, dengan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Nah, jadi Sigi ini betul-betul digenjot sebagai pemasok kebutuhan bahan pokok. Yang utamanya itu adalah beras. Nah, jadi di Sigi itu bagaimana program-program pemerintahnya itu juga harus mendukung. Bagaimana caranya pertanian yang utamanya itu adalah beras itu bisa menjadi peluang. Iya, sesuatu yang mendongkrak. Iya. Sesuatu yang bisa itu. Bagaimana pemerintah bisa mendukung pertanian yang ada di Sigi untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang ada di kota, yaitu di kota Palu. Berarti bisa dikatakan Kabupaten Sigi ini adalah dongkrak kebutuhan pokok terutama beras. Iya, betul. Karena memang aksesnya itu kan memang paling gampang itu dari Sigi. Untuk kebutuhan-kebutuhan itu yang bahan pokoknya itu memang dari Sigi yang banyak ke kota Palu, ke ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Tadi juga sempat menyinggung tentang pemerintah. Iya. Nah, saya pikir dalam hal ini bicara tentang pemberdayaan masyarakatnya, bicara tentang potensi desanya, tentu ada peran pemerintah dalam hal ini. Pasti. Nah, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tadi itu tentunya punya punya beberapa program. Iya, betul. Yang mencoba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Nah, mungkin salah satunya adalah program pelatihan aparatur desa ataupun program-program untuk bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di desa itu bisa memahami dengan baik tentang bagaimana mengelola desanya, Iya, betul. baik secara regulasi maupun non regulasi. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena analoginya begini, misal di sebuah desa itu pemerintahnya itu tidak melek dengan dunia luar, Iya, iya. pasti ini akan desanya akan tertinggal, otomatis akan tertinggal. Anggaplah ada masyarakat yang punya pengetahuan, tapi kalau pemerintahnya tidak ada Upaya. tidak ada upaya, tidak punya pengetahuan, terus tidak ada komunikasi juga dengan masyarakat yang punya pengetahuan, tentu ini tidak akan bisa berkembang desanya. Karena memang yang memegang kuasa di desa tersebut ya pemerintah desanya. Iya. Maka penting juga untuk memberikan Bagaimana pemahaman terhadap pengetahuan. Iya. Dan Terhadap- disinilah peran penting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya pikir beberapa program yang sudah dijalankan, Ya, betul. ini tentunya tidak berhasil nihil, maksudnya tidak berbuah kosong lah. Tentu ada hasil-hasil yang bisa diperoleh dari beberapa masyarakat desa. Apalagi bicara tentang aparaturnya, karena mereka pengelolanya, tentu mereka yang harus diberikan informasi terlebih dahulu, dan kemudian mereka lah yang menyebarkan informasi-informasi itu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir nih, bukan yang terakhir, belum, masih ada satu lagi. Sebelum tadi kita sudah membahas tentang pemanfaatan potensi desanya, sumber daya manusianya, dan hal-hal lainnya. Mungkin kita bisa bercerita tentang satu desa yang bisa kita jadikan contoh, baik dalam pemanfaatan potensinya. Nah, saya ambil dua contoh desa. Desa. Oke, dua. Dua lah. Oke. Jadi desa saya sendiri dan desa yang saya lupa nama desanya, tapi begini, di desa tersebut itu mereka membuat satu objek. Karena di sana banyak kebun bambu, mereka warganya di sana menanam banyak bambu. Kebun bambu. Iya. Jadi diciptakanlah yang namanya pasar bambu. Pasar bambu. Iya, betul. Bagaimana itu? Nah, jadi di situ diciptakan tempat jual beli, Iya. di mana ada pedagang-pedagang tradisional. Itu tetap itu pasar tradisional, tapi dengan tema-tema yang transaksinya itu menggunakan bambu. Jadi setiap pengunjung dari luar itu ditukar mata uang rupiahnya menjadi uang bambu, mata uang bambu. Nah, ini yang akan digunakan alat tukar belanjanya di sana, alat transaksinya. Jadi apa dalam bentuk selembar bambu begitu? Ini koin bambu. Dia bentuknya Koin bambu. Jadi koin bambu Itu yang ada ditukar dengan rupiah, Iya, dengan yang rupiah. kemudian koin bambu tadi menjadi nilai tukar Nilai di tukar. pasar bambu itu. Iya. Dipakai untuk belanja. dipakai untuk belanja di sekitar. Jadi bukan sekedar belanja, tapi orang ingin menikmati bagaimana rasanya, keunikannya di situ. Nah, jadi itu keunikannya di situ, nilai jualnya di situ. Orang kan sudah terbiasa belanja, tapi bagaimana sensasi berbelanja dengan koin bambu, Iya, terus iya. suasananya di bawah pohon bambu, kebun bambu itu kan, Berarti di pasar itu rata banyak pohon bambu. iya. Jadi itu di pasarnya dibuat di tengah kebun bambu. Suasana rindang, Rendangnya, vibes hawa-hawa. berbelanja dengan koin bambu Ini tadi. kan keunikannya. Jadi orang datang di sana bukan sekedar berbelanja, tapi ada tujuan wisatanya. Iya, 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 betul, betul. Ini artinya kalau yang tadinya bambu itu cuma ditanam dan jadi ada stigma bahwa bambu itu tempatnya angker. Nah, Iya kan, saya baru tahu itu. jadi ada kepercayaan-kepercayaan yang menganggap bahwa tempat bambu itu angker, tempatnya makhluk-makhluk halus. Nah, ini diubah mindsetnya di sini, diubah stigma yang tadinya buruk tentang tanaman bambu di kebunnya orang seperti itu Menjadi salah satu yang unik. menjadi satu yang unik. Contohnya pasar bambu tadi. Nah, ini tentunya tidak lepas dari bahwa masyarakat ini sudah punya pengetahuan Iya, iya, betul, betul. tentang potensi yang dia miliki, potensi yang ada di desanya. Betul, betul. Jadi tidak sekedar wisata alam yang langsung jadi, tapi bagaimana yang ada itu dimaksimalkan, bukan cuma dikelola, tapi dimaksimalkan. Kalau memang ditanam bambu itu kan dikelola saja, tapi dimaksimalkan itu, jadi dia punya Jadi, dia penghasilan. jadi apa? Salah satu hal yang baru lagi. Hal yang baru lagi. Tidak hanya sekedar tanam, kemudian tebang lagi. Bang, ini kan ada daya tarik. Jadi sambil menunggu bambunya tumbuh, jadi semua ada penghasilan tambahan lagi dari menciptakan tempat ekonomi perputaran ekonomi pasar tadi, pasar bambu. Bisa dijadikan contoh itu. Bisa tentunya. Nah, Kalau di bagaimana desa Kaleke? Nah, iya. Bagaimana dengan desa yang punya potensi wisata alam kayak
di desa saya Ya. ada potensi yang paling dimanfaatkan di sana itu potensi sumber mata airnya. Di sana mata airnya itu sudah diteliti di laboratorium bahwa memang ini minim kapur, kandungan Minim kapurnya kurang, bahwa kandungan mineralnya juga tinggi, dan bisa misal ada mata airnya itu bisa langsung dikonsumsi tanpa Bisa langsung diminum, bisa langsung diminum tanpa harus dimasak lagi. tanpa harus dimasak lagi ya. Dan memang masyarakat dari desa lain pun itu ngambil air minum di situ. Nah itu yang jadi potensi besar yang ada di desa Kaleki, dan itu kami manfaatkan. Contohnya, Nah contohnya itu di sana bagaimana kami membuat pemandian. Nah jadi kami Pop Darwis bekerja sama dengan pemerintah desa, bahwa desa memanfaatkan aliran air tadi itu dibuat jadi kolam, dibendung. Nah ini kan kolam mata air, tinggal dibendung, dia penuh kolamnya. Nah ini jadi objek wisata, dari tempat mandi. jadi tempat mandi. Dan airnya, dan warga itu wisatawan, baik lokal maupun dari luar kota lah, kita memang masih itu jangkauannya. Nah itu senang datang ke tempat itu karena memang mata airnya masih alami, tidak yang dicampur dengan klorin, kapur atau apa. Dan airnya selalu berganti kan. Beda dengan pemandian-pemandian yang ada di kota atau yang kolam buatan. Nah, ini yang menjadi daya tarik tersendirinya. Berarti selalu alami dan selalu segar karena refresh terus airnya. Jadi ke poin yang saya dapatkan berarti untuk memanfaatkan potensi daripada sebuah desa itu, yang pertama harus mengenal dulu apa yang ada di desa itu, Nah, itu apa yang bisa dimanfaatkan, itu yang jarang. dan kemudian bagaimana memanfaatkannya. Nah kunci ini tentunya beberapa faktor, disebabkan oleh beberapa faktor, entah dari pemahaman dari manusianya, kemudian juga tidak bisa kita terlepas daripada peran pemerintah, Betul. baik dalam kontribusi langsung ataupun memberikan pelatihan-pelatihan seperti tadi dalam kontribusi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, kita sampai pada tahap terakhir, segmen terakhir. Kita bicara tentang tantangan sekarang, bicara tentang tantangan dan kemudian apa solusinya. Nah, Syahid melihat beberapa desa-desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, mungkin tidak bisa semuanya, Ya, Pak. karena luas ini. Provinsi Sulawesi Tengah tentunya tidak hanya satu atau beberapa puluh desa saja, tapi ada ratusan yang terdiri dari beberapa kabupaten. Dari beberapa desa yang saya lihat, apa sih tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desanya? Dan kemudian apa hal-hal yang mungkin, hal-hal konkret yang mungkin bisa kita jadikan sebuah solusi? Kalau sejauh dari yang saya alami dan saya lihat, yang menjadi tantangan paling utama itu adalah bagaimana masyarakat itu mau atau tidak bekerja sama. Mau atau tidak bekerja sama? Iya. Kalau mereka mau bekerja sama, memaksimalkan potensi yang ada di desa, pasti maju. Nah, kalau tidak mau bekerja sama, ini apapun punya modal, pemerintah mendukung, tapi masyarakat tidak mau bekerja sama, tidak bakal jadi. Jadi intinya, apakah masyarakat di desa tersebut mau kerjasama untuk memajukan desanya? Hal paling fundamentalnya dimulai dari keinginan dulu, keinginan untuk berkembang dulu. Iya. Apakah masyarakat mau begitu-begitu saja atau mau bekerja sama untuk maju? Kemudian barulah kita masuk ke dalam apa yang harus kita laksanakan, Ya, betul. apa yang harus kita bangun. Kemudian bagaimana? Anggaplah seperti ini. Misal di desa itu tidak ada tidak ada wisata alam atau tidak ada, ini kita masih bicara kembali ke pariwisata lagi ya, atau potensi yang lainnya. Misal di desa tersebut tidak ada wisata alamnya. Nah, bagaimana masyarakat ini bermusyawarah? Nah, bagaimana kita ini supaya pertumbuhan ekonomi di daerahnya kita ini bisa maju, tidak bergantung dengan ke desa luar. Misal Kemandirian finansial. Iya, bagaimana caranya? Anggaplah desanya terpencil, jauh dari kota. Jadi untuk menjual hasil bumi ini kan, kalau masing-masing kan pasti agak susah dari transportasinya. Nah, bagaimana caranya kerjasama antara pemerintah desa itu atau masyarakatnya di situ bisa supaya berputar lah roda ekonomi itu. Jadi yang sejahtera itu masyarakatnya juga. Betul. Kalau tidak ada pariwisata alam kan masih banyak lagi. Masih banyak ada kekayaan alam yang lain. Apalagi bicara tentang pertanian, luas. Sulawesi Tengah ini sangat luas dengan pertanian.
Betul. Hampir setiap desa itu pasti ada petaninya. Hampir setiap desa itu pasti ada kebunnya. Nah, itu yang harus disadari bersama. Yang pertama tadi harus disadari dulu, harus dimulai dulu daripada keinginan untuk berkembang. Nah, di situ yang kurangnya. Kadang masyarakat desa tidak mengenal desanya sendiri. Ya, itu dia. Nah, memang ada kecenderungan seperti itu. Orang tidak mengenal dirinya sendiri. Masyarakat desa tidak mengenal dirinya sendiri. Coba, yang sering saya alami di tempat wisata sekarang, Bioma, di desa saya. Bioma desa lagi. Itu sering saya lihat orang dari kota, dari luar. Ini dari luar, bahkan ada yang dari luar Sulawesi, dari luar Sulawesi Tengah. Itu datang, wah ini sebenarnya bagus dibikin. Ini kenapa masyarakat tidak? Ini kan orang lain melihat potensi di desanya kita sendiri tidak melihat potensi di desanya. Betul. Kadang kita tinggal di desa itu, tapi kita tidak sadari. Oh, ternyata ada ini yang bisa dimanfaatkan. Betul. Tapi kita bisa melihat potensi di desanya orang. ini fakta. Jadi seperti itu. Kita harus belajar, kita harus banyak bergaul, kita harus banyak keluar untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan begitu kita akan tahu. Karena yang biasanya yang tahu dirinya kita itu bukan diri kita, tapi orang lain. Iya. Orang lain bisa melihat diri kita. Oh, kamu punya potensi ini, tapi kita tidak melihat itu. Kita tidak memaksimalkan. Itu Betul. Yang dari pribadi saya, benar atau salahnya, tapi yang dari pribadi saya begitu. Ya, sebenarnya pembahasan yang menarik sekali bicara tentang potensi-potensi yang ada di desa. Bahkan mungkin beberapa menit ini tidak cukup. Tidak cukup. Kalau untuk membahas potensi desa, iya, banyak sekali yang perlu kita diskusikan. Diangkat, dikupas lebih dalam lagi, sebenarnya masih banyak. Namun tapi setidaknya pada episode kali ini bisa memberikan sedikit poin-poin besar. Ya, sedikit poin besar, kemudian memberikan sedikit pemantik untuk bapak dan ibu mungkin yang menonton video ini, yang kemudian pemuda-pemudi juga. Betul. Peran pentingnya sangat besar pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga pemerintah tentunya. Itu tadi beberapa cerita inspiratif dari seorang pemuda yang berasal dari desa Kaleke yang telah cukup berhasil lah, saya anggap cukup berhasil dalam memanfaatkan potensi yang ada di desanya, terlebih dalam hal pariwisata. Karena lagi-lagi di sini tidak ada laut. Betul, cuma kolam lele pakai terpal itu. Ya, baik, saya pikir sekian. Saya akhiri. Untukmu satu tanah airku, untukku satu keyakinanku, tangan terkepal dan maju ke muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.